subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum bunda-bunda, kembali lagi di Aisyah Kitchen. Hari ini aku lagi di pasar karena aku mau bikin manisan kolang-kaling. Karena sebentar lagi lebaran, jadi aku mau bikin stok buat di kulkas. Nah ini aku lagi milihin kolang-kalingnya, aku pilih kolang-kaling yang agak pipi, karena kalau pipi itu tandanya kolang-kalingnya masih muda. Yang kalau dimakan nanti teksturnya lebih empuk dan lebih enak. Oke, sekarang aku udah di rumah, aku mau langsung masak aja kolang-kalingnya. Sebelumnya aku sudah rendam kolang-kalingnya ini dengan air cucian beras dan aku rendam selama minimal 2 jam. Jadi fungsinya ini direndam dengan air cucian beras supaya bau asam dari kolang-kalingnya ini hilang. Lalu untuk bahan lainnya di sini aku juga sudah siapkan ada pasta pandan untuk pewarnanya, dan untuk lebih wanginya aku menggunakan 2 lembar daun pandan yang sudah aku potong-potong dan cuci bersih. Lalu ada 8 lembar daun jeruk supaya lebih wangi juga. Lalu untuk pemanisnya aku juga gunakan 100 gram gula pasir. Kalau suka banget manis bisa ditambah, jadi disesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Oke, langsung aja ini akan aku bilas terlebih dahulu kolang-kaling yang tadi sudah direndam. Ini akan aku bilas dengan air mengalir selama 2 kali supaya mengurangi lendirnya. Di sini aku sudah didihkan air secukupnya. Ini akan aku rebus. Ini rebusan pertama. Aku didihkan dengan air sampai kolang-kalingnya terendam. Supaya lebih wangi, ini akan aku tambahkan 8 lembar daun jeruk. Dan untuk didihkannya ini nggak perlu lama-lama. Aku didihkan cukup 10 menit aja untuk rebusan pertama. Setelah 10 menit, ini kolang-kalingnya akan aku angkat dan tiriskan. Lanjut akan aku rebus lagi kolang-kalingnya dengan 250 ml air. Supaya lebih wangi akan aku tambahkan daun pandan. Lalu akan aku masukkan gula pasir. Lanjut akan aku masukkan lagi kolang-kalingnya. Dan untuk pewarnanya di sini akan aku masukkan 1 sendok makan pasta pandan. Oke, ini akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata semua. Untuk rebusan yang kedua ini akan aku rebus hingga airnya menyusut atau kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit airnya sudah mulai menyusut ya. Ini akan aku aduk-aduk dulu. Ini tuh enak banget wanginya, aku masak di dapur seruangan wangi pandan. Nah sekarang aku pengen tes tusuk apakah teksturnya udah oke atau belum. Oke, ini teksturnya sudah oke ya, bisa dilihat ini sudah empuk. Kalau sudah empuk bisa langsung dimatikan aja kompornya. Sebelum masuk ke kulkas ini akan aku dinginkan terlebih dahulu. Baru bisa dipindahkan ke wadah untuk masuk kulkas supaya rasanya nanti lebih enak saat dimakan. Nah ini kolang-kalingnya sudah dingin. Kalau udah dingin bisa langsung dipindahkan aja ke wadah untuk masuk ke dalam kulkas. Kenapa sih harus masuk dalam kulkas? Karena kalau dimakan dingin-dingin itu rasanya lebih enak gitu ya. Bisa dimakan secara langsung atau bisa dimakan untuk campuran es buah. Manisan kolang-kaling siap dinikmati untuk menu berbuka dan untuk stok buat lebaran nanti. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau mau bikin langsung banyak juga boleh banget, bisa di stok di dalam kulkas dan ini bakalan awet.
Tapi kalau di kulkas aku sayangnya nggak bakalan awet sih, karena anak aku dan suami aku sesuka itu sama kolang-kaling. Jadi cuma berapa hari ini bisa langsung habis. Ini tuh enak banget dimakan saat dingin, atau biasanya aku bikin buat campuran es buah atau es-esan yang lainnya. Karena sekarang sudah jam berbuka, ini akan aku coba kolang-kalingnya. Ini sudah aku masukin kulkas. Nah, ini bisa dilihat warnanya bagus banget ya. Dan untuk teksturnya ini pas banget sesuai dengan yang aku inginkan. Kolang-kalingnya masih muda jadi empuk. Dan untuk tingkat kemanisannya sesuai dengan selera aku, tidak yang terlalu manis atau giung banget gitu. Jadi nanti kalau mau bikin bisa disesuaikan aja ya dengan tingkat kemanisan masing-masing. Terima kasih bunda-bunda sudah menonton video ini. Ditunggu untuk video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.